ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Taman Mutiara yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di hari ini sehingga kita bisa mengawali hari yang akan kita lewati dengan zikrullah, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita ketika kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena yang Allah akan lihat dari diri kita ini adalah amal-amal soleh kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan amal soleh ini. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan subuh di kali ini saya ingin menukil perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini sekaligus sebagai sahabat Nabi, secara nasab paling dekat dengan Nabi, karena beliau anak pamannya Rasulullah Abu Thalib. Yang kedua juga Ali bin Abi Thalib itu adalah mantunya Rasulullah, ya. Sekalipun Ali bin Abi Thalib itu jarang kita menemukan, jarang mendapatkan ataupun mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Umumnya hadis itu kan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Abbas, an Jabir bin Abdullah, an Said Al-Khudri, dan ada yang lainnya, ya. Maka disebutkan oleh para ulama ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan Ali bin Abi Thalib tidak termasuk di dalamnya. Sekalipun demikian, Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib walaupun tidak termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis, tetapi Ali bin Abi Thalib itu qaulnya paling banyak, nasihatnya paling banyak, sehingga perkataannya Ali bin Abi Thalib itu sering dinukil oleh para sahabat, gitu. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjuluki Ali bin Abi Thalib itu salah satu julukannya adalah Babul Ilm, pintunya ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita akan menukil apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Sahabat mulia, ya, apalagi oleh orang Syiah. Orang Syiah itu sangat memuliakan banget Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah itu tidak semua sahabat Nabi dimuliakan. Nah, orang Syiah, ya, makanya dulu, ya, kalau sekarang ada pembatasan jamaah dari Iran yang datang, ya, kalau saya perhatikan, ya, dulu, ya, kalau orang-orang Syiah terutama di Masjid Nabawi, ya, di sekitar Madinah kan ada makam Baqi, ya, yang diyakini oleh orang-orang Syiah itu di sana ada makamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kalau berdoa, wah, sampai khusyuknya luar biasa, bahkan tidak jarang di antara mereka ketika berdoa menangis, ya. Ya, sama, saking begitu, ya. Tapi kalau sahabat yang lain oleh orang-orang Syiah, ya, tidak dimuliakan, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tasubu min ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela sahabatku. Mereka itu sahabat yang mulia. Nah, jadi bagi kita sahabat Nabi ini adalah orang-orang mulia, ya. Ada yang dijamin oleh Allah masuk ke surga, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu an a'adda lahum jannah. Sesungguhnya sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, berarti Mekah, ya,
sahabat Nabi dari kalangan Ansar Madinah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Itu Al-Quran tuh, ya. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannah, dan Allah sediakan bagi mereka syurganya, ya. Oleh karenanya kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun harus mampu menghadirkan dari diri kita ta'zim, takrim kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan dalam nasihatnya, kata beliau, innallaha ta'ala fi ardihi aniyatun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini punya bejana wadah, ya, punya bejana wadah, ya. Apa bejana wadah Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa hiya qulubul insan, hatinya manusia itu bejananya Allah, Pak. Ya. Ya, maka siapa yang bisa menjaga ini bejana, ya, bejananya Allah, yaitu hati kita, ya, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan, ya. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bejananya Allah nih, ya. Ya, maka mesti kita jaga, ya. Maka dalam hadis Nabi, ya Allah subhanahu wa ta'ala itu kan tidak melihat fisik kita, Pak, yang dilihat hati kita. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Abu Hurairah mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum ila ajsamikum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat dari diri kita itu jasad kita, fisik kita, zahir kita, ya. Jadi kalau kita berpenampilan bagus, ya, berpenampilan rapi zahir kita, maka umumnya yang melihat itu adalah manusia, ya. Bukan tidak boleh, boleh silakan, karena diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tampilan fisik zahir pun, kata Allah, ya bani Adam inna anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha, wahai bani Adam, Allah karuniakan kepada kalian pakaian yang dengan pakaian itu, satu menutup aurat, yang kedua kelihatan indah, ya. Hanya itu, ya. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malukum, yang akan Allah lihat dari setiap diri kita itu adalah hati. Ini bejana Allah nih, ya. Ya, hati kita dan amal-amal kita, ya. Maka hati ini termasuk kebaikan hati seseorang, itu termasuk parameter kebaikan yang ada pada anggota tubuhnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, ala innal jasada mudghah, ketahuilah sesungguhnya pada setiap jasad kalian itu ada segumpal daging. Fa innal hasanat jasada kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka yang lainnya akan baik. Matanya juga akan baik, penglihatan, pendengaran, kaki, tangannya juga akan baik-baik. Tetapi Nabi mengatakan, fa innal fasadat jasada kulluh, dan apabila segumpal daging itu rusak, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan rusak. Apa segumpal daging itu? Al-qalb, ya, hatinya manusia, ya. Dan nanti ketika di hari kiamat, yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita, ya, menghadap kepada Allah dengan bekal hati yang bersih. Maka disebutkan di dalam ayat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di hari itu, ya, yang akan bisa bermanfaat buat kita illa man atallah biqalbin salim, ketika kita menghadap kepada Allah dengan hati yang
bersih. Nah, hati ini bejananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan sampai Nabi menunjuk ila sadrihi salasati marrat. Nabi menunjuk sampai 3 kali itu. Apa kata Nabi? Ya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali itu Nabi. Takwa itu adanya di sini. Ya. Takwa itu adanya di sini, di sini, di sini. Nabi mengatakan. Ya. Nah, itulah bejananya Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini, yaitu hati-hati kita. Nah, maka Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah menyebutkan bahwa hati itu seumpama raja dalam diri kita. Jadi kalau rajanya baik, maka insya Allah prajuritnya akan baik, presidennya baik, menterinya juga akan baik semua itu. Itu raja. Ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, fa ahibbuha ilaihi ta'ala. Dan Allah mencintai bejana ini atau hati manusia dalam 3 keadaan. Siapa hati manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang pertama adalah aslabuha fid din. Hati yang kokoh terhadap agama Allah. Aslabuha fid din. Siapa hatinya yang kokoh dengan agama Allah, tidak pernah tergoyahkan, maka hati yang seperti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di kita itu ada tulang sulbi. Ya, aslabuha sulbi. Gitu. Tulang sulbi itu adalah tulang yang ada di belakang kita yang menjadikan kita ini tegak. Kalau kita berdiri tegak, kita duduk tegak. Tulang yang bisa menjadikan kita tegak di saat kita duduk berdiri adalah nama tulang sulbi. Aslabuha fiddin. Kalau ibu-ibu kan diciptakan awalnya dari tulang rusuk, Pak. Ya. Hawa itu dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk itu kan bengkok, Pak. Nah, maka kalau mau meluruskan ibu-ibu itu mesti khawatir, hati-hati gitu. Tekaupan. Ya. Jadi kalau dipaksakan meluruskan seorang wanita bisa patah tuh. Makanya ibu-ibu wanita itu punya tabiat babarian cengeng. Ada tulang rusuk, Pak. Itu. Nah, setiap kita masing-masing punya tulang sulbi, tulang yang menjadikan kita tegak, ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hati bejana Allah, ya, ataupun hati manusia, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aslabuha fiddin. Hatinya yang kokoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya dengan ini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salatnya berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi? Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan setiap hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik. Sabit itu kokohkan hati ini di atas agamamu. Ya. Maka dalam kondisi apapun hati ini aslabuha fiddin, enggak boleh tergoyahkan dengan apapun. Abu Darda, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan kemudian memberikan wasiat. Ya. Apa wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Darda? Ya Abu Darda, ya, tamassaku fid din wa la tusyriku bihi syai'a wa in quti'ta aw hurikta. Wahai Abu Darda, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah sekalipun engkau dalam keadaan dipotong-potong atau dalam keadaan engkau dibakar. Ada itu aslabuha fid din. Dalam kondisi apapun, ya, hatinya kokoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah agama, kokohnya kita dengan agama Allah ini adalah bekal kebaikan, bekal yang berharga bagi kita, bukan hanya di dunia tetapi bekal yang terbaik buat nanti kita di akhirat. Makanya wajar setiap nabi ketika mewasiatkan kepada anak dan keturunannya, wasiatnya ini agar aslabuha fiddin. Contoh misalnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin.
Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak dan keturunannya. Apa wasiat yang disampaikan oleh para nabi kepada anak dan keturunannya? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini buat kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati dalam kondisi apapun, tantangan sebanyak apapun, godaannya sebesar apapun, kecuali kalian dalam keadaan aslabuha fiddin, ya, berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penting Pak. Ya. Ya. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, Pak. Nabi SAW sebutkan dalam hadis misalnya, badiru bil a'mal fitanan. Ya, bersegeralah kalian dalam beramal di zaman fitnah seperti ini. Bahkan Nabi SAW menggambarkan zaman fitnah itu quti'al laili muzlim, di mana di zaman fitnah itu, ya, fitnah itu digambarkan oleh Nabi seperti hanya potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Itu Nabi menggambarkan tuh. Ya, nanti di zaman fitnah itu saking besar fitnah itu, maka yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Begitu terjadi. Dan kemudian Nabi mengatakan lagi, wa yusbihu rajulan mu'min wa yumshi kafiran. Di zaman fitnah itu, ya, orang di pagi harinya beriman kepada Allah dan di sore harinya dia sudah kufur. Zaman fitnah itu. Wa yumshi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan atau sebaliknya, orang di sore harinya beriman atau di pagi harinya dia sudah kafir kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Kata Nabi SAW, alladzina yabi'u dinihi bi'iradin minad dunya. Karena di zaman fitnah itu banyak orang yang menjual agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Itu zaman fitnah tuh. Jadi zaman fitnah itu, ya zaman di mana agama itu menjadi bisnis. Kata Nabi SAW, ya, hati-hati. Mestinya orang aslabuha fiddin. Makanya jangan heran kalau kita misal menemukan ada orang, wah, dulu idealis, lantang suaranya membela agama Allah, ya. Tapi kalau di hadapannya sudah ada real, tahu real Pak, jadi realistis. Tidak jarang begitu Pak, ya. Maka Nabi SAW menyebutkan, tidak jarang seseorang goyah imannya, goyah akidahnya, tidak lagi aslabuha fiddin hatinya, ya, karena tadi ada karena tahta, wanita, harta, Toyota, macam-macam. Bisa begitu tuh. Apalagi Nabi SAW menggambarkan sayu'tiyu 'ala nasi zaman, akan datang zaman kepada kalian di mana di zaman itu wadinuhum wa darahimuhum, agama menjadi barang dagangan, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-41. Kata Allah, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kalian menjual agama Allah dengan harga yang sangat sedikit. Kata Allah. Kenapa Allah berfirman itu? Karena Allah tahu akan datang nanti orang-orang yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita aslabuha fiddin. Hati kita kokoh dengan agama Allah. Ya, kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, Pak, ya, tidak pernah berhenti. Ya, wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, mendakwahkan agama Allah ini Nabi. Karena salah satu tugas seorang nabi, tugas seorang rasul adalah mensyiarkan agama Allah. Datanglah kemudian pemuka-pemuka Quraisy. Yang datang ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum Muslim. Datang menemui pamannya Nabi SAW, yaitu Abu Thalib. Kata pemuka-pemuka Quraisy ini, wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada Muhammad lah, biar nggak capek nih kita ini.
menghalau apa yang disampaikan oleh Nabi oleh Muhammad. Tolong sampaikan kepada Muhammad, kalau seandainya Muhammad itu ingin harta, maka kami akan kumpulkan di Mekah ini sehingga Muhammad ini menjadi orang yang paling kaya. Disebutkan dalam kitab Sirah Imam Ibn Hisham. Yang kedua, kalau seandainya Muhammad ini ingin menjadi seorang raja, coba bayangkan pemuka-pemuka Quraisy itu saking kewalahannya ya menghadapi sikap aslabuha, sikap kokohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Muhammad ingin menjadi seorang raja, maka kami akan mengangkat Muhammad ini menjadi seorang raja. Coba. Yang ketiga, kalau Muhammad itu ingin wanita yang tercantik, maka kami akan kumpulkan 10 wanita yang tercantik yang ada di Mekah ini, Pak. Kira-kira kalau itu ditawarkan kepada Ustadz gimana ya? Mikir 2 kali. Ustadz dulu ya, Masya Allah. Ya, maka tidak jarang nih alim ulama ini ya, goyah karena begini. Tapi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika pamannya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada Nabi, apa komentar Nabi tentang ini? Di dalam kitab Sirah Imam Ibn Hisham disebutkan, Nabi mengatakan kepada pamannya, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, law wada'u syamsa fil yamini wal qamara fi shimali, ya, demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, an atruka hadzal amr, agar aku meninggalkan urusan ini ya, urusan agama Allah ini, ma taraktuhu, sampai kapanpun aku tidak akan pernah meninggalkannya. Begitu tuh Nabi ya. Jadi hati yang kokoh dengan agama Allah tuh, maka tantangan apapun Bapak Ibu sekalian ya, kita mah belum ada seberapanya ya. Ya, Bapak Ibu datang ke tempat ini mengusahakan hadir di majelis ilmu itu, wah, ya, itu bagian daripada aslabuha fiddin. Hati kita harus kokoh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, hadis riwayat Imam Muslim, ya, sesuatu yang fitrah lah ya. Kadang ada seseorang yang merasakan lelah, capek gitu kan, merasakan sakit. Ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Khubayb. Khubayb ini ya, dia menanggung beban berat ya, kemudian dimusuhi, begitulah ya. Lalu kemudian Khubayb ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khubayb? Ya Rasulullah, wa tad'una Allahu lana, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah buat kami agar kami ini bisa diberikan pertolongan, gitu kan. Saking beratnya ya ujiannya, beratnya cobaan yang dirasakan oleh Khubayb. Tetapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Khubayb, tahukah engkau, dulu ada orang-orang yang mempertahankan agama Allah, hatinya mempertahankan agama Allah, sampai kemudian ada orang itu dikubur hidup-hidup. Kata Nabi itu, dikubur hidup-hidup, yang tersisa hanya kepalanya. Setelah itu gergaji didekatkan dengan kepalanya, lalu kemudian kepalanya dipotong oleh gergaji. Masya Allah, hadis sahih itu. Kata Nabi SAW, ya, sebagiannya ada yang kepalanya itu disisir oleh besi panas sehingga kulitnya terpisah dengan dagingnya, dengan tulangnya. Begitu. Ayo Beb, dulu begitu tuh. Ya. Kita nggak sampai begitu, Pak. Ya, tantangan kita lebih kepada hawa nafsu. Ya, betul? Ya. Tetapi hati-hati, kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu pun, maka kita bisa tergelincir dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslabuha fiddin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir zaman itu orang berpegang teguh terhadap agama Allah, kata Nabi, kal qabidu 'alal jamrah. Dia seperti hanya memegang bara api yang sangat panas, Pak. Kata Nabi itu,
Orang ingin berpegang teguh terhadap agama Allah, berpegang teguh terhadap syariat Allah, kata Rasulullah, nanti orang itu seperti hanya memegang bara api yang sangat panas, Pak. Kalau dia pegang, dia termasuk orang yang celaka. Kalau dipegang, panas. Ya. Makanya fitnah kepada Islam itu terlalu banyak sekarang. Nah, tetapi sekalipun demikian, Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang aslab, yang kokoh terhadap agama Allah. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hati yang kokoh terhadap agama Allah inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari kisah Ashabul Ukhdud, Pak. Quran surat Al-Buruj, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samaa'i dzatil buruj. Ya, demi langit yang di dalamnya ada gugusan bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wa syahidi wa mashhud. Di hari itu ada yang menyaksikan, juga ada yang disaksikan. Lalu kata Allah, qutila ashabul ukhdud. Celakalah ashabul ukhdud. Siapa ashabul ukhdud ini? Yang dikatakan oleh Allah celaka, ashabul ukhdud ini mereka yang membuat parit, Pak, parit besar. Ya. Di salah satu tempat namanya Najran di Yaman, ashabul ukhdud ini membuat parit besar. Setelah dibuat parit itu, an-nari dzatil waqud, kata Allah. Lalu kemudian parit itu dinyalakan api. Buat apa Pak api ini? Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Jadi parit yang dibuat, ya, kemudian dinyalakan api itu untuk membakar orang-orang yang tidak menanggalkan imannya kepada Allah yang Maha Aziz dan Maha Hamid, Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Siapa orang-orang yang tidak mau menanggalkan imannya, maka resikonya dibakar di parit. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang lebih memilih aslabuha fiddin. Orang-orang lebih memilih, ya, hatinya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekalipun parit ini di dalamnya ada api-api yang menyala, akhirnya orang-orang itu masuk ke dalam api. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, sampai ada seorang ibu yang ketika mau masuk ke parit agak sedikit ragu, asa-asa ragu. Kenapa si ibu ini ragu? Bukan karena dirinya, tetapi ketika si ibu masuk ke parit ragu itu karena dia sedang menggendong seorang bayi kecil, anak. Dia kasihan dengan bayinya. Tapi kemudian Nabi menyebutkan si bayi saat itu masih merah, ngomong kepada si ibunya. Maka disebutkan oleh Nabi ada 3 bayi kan yang ngomong tuh. Termasuk bayinya Nabi Isa alaihissalam ketika ingin meluruskan kaumnya yang telah memfitnah Maryam. Ya, ngomong tuh Nabi Isa. Nah, termasuk bayi ini. Kata Nabi SAW, bayi ini mengatakan kepada ibunya, isbiri ya ummi, fa innaki alal haqq. Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau sedang berada di atas kebenaran. Ketika bayinya ngomong begitu, hanya si ibu itu yang tadinya ragu melangkah, hanya masuk tuh ke parit. Sampai sebegitu aslabuha fiddin. Kita kadang pernah mendengar, Bapak Ibu sekalian, ya, ada orang yang menanggalkan agama Allah, hatinya meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala karena harga yang sangat murah. Ya, alhamdulillah kita bisa bertahan di beberapa tempat yang mungkin keterbatasan makanan, keterbatasan harta, ya, hanya dengan sedus Indomie gitu kan, ya, mereka bisa menanggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah, ini agama. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, Allah ridha kepada Islam ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Istrinya Firaun itu siapa? Asia, ya. Asia itu lebih memilih menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ketimbang menjadi istrinya Firaun. Padahal kurang kumaha Bapak Ibu, istrinya seorang raja lah. Kalau raja kan dunia ada di sampingnya,
Apa saja bisa dia miliki. Raja ini Firaun, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya Firaun. Tetapi Asiyah lebih memilih menjadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah jadikan contoh bagi kita orang yang beriman bagaimana hatinya kokoh terhadap agama Allah. Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Kata Allah, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Aku telah jadikan contoh bagi orang-orang yang beriman. Siapa contohnya? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berikan istana kepadaku di surga di sisimu. Ya Allah, tolonglah aku dari kezaliman Fir'aun dan kezaliman bala tentaranya. Disebutkan oleh para ulama, saat itu Asiyah karena lebih memilih menjadi pengikut Nabi Musa sehingga disiksa bukan hanya oleh Fir'aun tetapi disiksa oleh bala tentaranya juga. Bahkan disebutkan dalam salah satu riwayat, bentuk penyiksaan yang Fir'aun berikan kepada Asiyah itu ditindihi batu besar seperti hanya Bilal bin Rabah, sampai kemudian Asiyah meninggal dunia. Itu aslabuha fiddin. Nah, itu kisah-kisah orang-orang terdahulu ketika menjaga agamanya. Kita mah nggak begitu. Aslabuha fiddin ini bagaimana kemudian kita istiqomah melangkahkan kaki kita datang ke masjid, ke rumah Allah, sholat berjamaah, gitu kan? Memakmurkan rumah Allah, ya. Kenapa? Karena ini bagian daripada ikhtiar kita untuk menjaga hati kita agar hati kita ini kokoh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin ikhwatul iman rahimakumullah? Ini penting. Ya, kenapa? Karena sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayaknya sampai mengatakan, udahlah sama agama mah. Semua agama sama. Sering dengar kita mengatakan begitu. Ya, kalau diumpamakan seperti hanya sedang mengadakan perjalanan, yang ke Jakarta, yang satu lewat tol Cipularang, yang satu lewat Cianjur, kayaknya sarua keneh kadinya keneh gitu. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Nah, harus aslabuha fiddin, harus kokoh terhadap agama Allah, ya. Makanya Nabi ketika ditawaran begitu, lakum dinukum waliyadin, untuk mula agama, untuklah agamaku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati ini kan bejananya Allah, ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya kita harus mampu menjaga bejana ini, bejana Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Ali bin Abi Thalib, fa'ahibbuha ilahi ta'ala aslabuha fiddin. Yang pertama. Yang kedua, hati yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah, ya, asfaha fil yakin. Asfaha fil yakin. Asfaha itu sofi. Jadi apa? Keimanannya, hati yang di dalamnya itu ada keimanannya bersih. Gitu. Imannya bersih. Apa kira-kira maknanya? Asfaha fil yakin itu adalah hati yang imannya itu di dalam dirinya tidak pernah terkontaminasi dengan hal-hal atau tidak pernah terkontaminasi dengan kesyirikan misalnya. Itu juga sama, Pak. Asfaha fil yakin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat yang ke-82. Kata Allah, alladzina amanu lam yalbasuna imanihim bizulmin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali engkau campur adukan iman kalian itu dengan bizulmin. Bizulmin itu maknanya, tafsirannya adalah kesyirikan. Dan kesyirikan yang paling besar, kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mungkin nggak Pak, orang yang di dalam dirinya ada iman kemudian dia mengotori imannya dengan kesyirikan? Sangat mungkin. Salat, haji, gitu kan? Ya. Tapi ketika kepada hal yang syirik masih percaya. Ya. Saya pernah ditanya ketika mengisi pengajian, Ustadz, saya itu pernah dinasihatin sama salah seorang ustadz lah begitu, ya. Ada jamaah yang bertanya, terus kata ustadznya itu, kalau kamu sedang punya masalah,
sedang punya masalah, ya. Yang namanya manusia kalau hidup kan ada masalah, Pak. Kalau nggak kepingin punya masalah, mati, Pak. Ya, masalahnya ada di akhirat tapi, ya. Ya, tapi kalau di dunia orang hidup pasti ada masalah. Kata Ustadz begini, kalau kamu sedang punya masalah apapun, ya, yang dirasakan oleh kamu, maka datanglah kepada makam Sunan ini. Datang sampai begitu, Pak. Ada yang bertanya, Ustadz bagaimana hukumnya, begitu kan? Datang ke makam Sunan tertentu, ya. Memang sekilas, ya Allah, ya. Kadang kalau kita tidak hati-hati, ya, asfahafil yakin nih, kebersihan hati, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalau kita punya masalah kan, ya, datangnya kepada siapa? Allah. Wasta'inu bisobri wasur, kan begitu ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, dan tidak bisa dipungkiri, Pak, saya berinteraksi, ya, di lingkungan yang sangat heterogen, tidak bisa, ada yang begitu kadang. Ya, datang ke makam wali ini, ada yang datang ke makam Sunan ini, sehingga selesai masalah itu. Ya. Kira-kira gimana, Pak, begitu? Asfah hatinya nggak bersih itu. Kalau kita lihat pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran surat Yusuf ayat yang ke-42, apa sebabnya Nabi Yusuf dipenjara, Pak? Tawakalnya Nabi Yusuf bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Di ayat yang ke-42 lihat Allah katakan, "Uzkurni inda rabbika." Ketika Nabi Yusuf sedang terkena masalah itu, ya, di sana, maka Nabi Yusuf bukan tawakal kepada Allah, tetapi Nabi Yusuf alaihi salam, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, tawakalnya kepada seseorang yang dirasa oleh Nabi Yusuf seseorang itu bisa meringankan dia dari hukuman. Maka kata Nabi Yusuf, "Uzkurni inda rabbika." Ya, tolong ceritakan tentangku kepada Tuanmu. Rabbika di sini bukan Allah tetapi tuannya si laki-laki itu. Tolong ceritakan kepada Tuanmu tentang aku. Ya, lalu lihat kata Allah, "Fa ansahu syaitan, ya, dzikra rabbahu." Ya, itu kata Allah, fa'ansahu syaitan, lalu setan melupakan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga yang diingat ketika sedang ada masalah, yang diingat dan dimintai tolong bukan Allah tetapi apa? Laki-laki tadi dilupakan oleh Allah, fa'ansahu syaitan dzikra rabbah. Setan melupakan Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf lupa dengan Allah, dan sebab itu pala bisa pisidni bin usnin. Dengan sebab itulah Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara beberapa tahun. Paham ya? Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar tuh di Masjid Nabawi, ya, Nabi menceritakan tentang kelompok umat. Ada Nabi yang tidak punya umat satupun. Ada Nabi yang umatnya itu hanya 1-3 orang. Ada Nabi yang umatnya itu kurang dari 10 orang. Ada Nabi yang umatnya banyak. Nabi Isa termasuk banyak. Tapi ada Nabi yang umatnya jauh lebih banyak, itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi mengatakan di antara itu ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surganya tanpa dihisab. Hadis riwayat Imam Bukhari. Iya, insyaallah. Siapa mereka? Lihat kalimatnya. Ya, ini saking asfafil yakin tuh. Ya, ya. Ketika Nabi mengatakan 70.000 umatnya Nabi yang masuk surga tanpa dihisab, oh, semua sahabat pada ramai. Siapa kira-kira ya? Nah, kata Nabi, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab itu, kata Rasulullah, ya, la yastarkun, la yaktawun, wa la tatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi itu, yang termasuk masuk surga tanpa dihisab. Karena kata Nabi kan ada orang masuk surga itu tanpa dihisab, mubasyaratan, ya, wala hisaban, nggak dihisab tuh. Ada masuk surganya dihisab dulu, wah lama itu hisab panjang, gitu kan. Ada orang yang masuk surga masuk neraka dulu malahan mah, gitu. Nah, baru dia diangkat masuk ke surga. Ada hadisnya. Tapi kata Nabi, satu, mereka yang tidak minta diruqyah.
Walaupun ruqyah itu boleh, secara syariat boleh, ya. Tetapi kata Nabi, mereka yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak percaya kepada tahayul atau yarun, kemudian mereka yang tawakal kepada Allah. Kata para ulama, apa maknanya kira-kira itu? Mereka itulah adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, Pak. Orang diruqyah boleh, Pak. Artinya bukan kemudian orang yang diruqyah itu hilang kesempatan masuk surga. Tetapi yang dikhawatirkan kata para ulama, ketika seseorang minta diruqyah oleh seorang ustaz, seorang ulama, lalu sembuh, maka kemudian ada kepikiran dalam dirinya, ini ustaz hebat ya, akan minta kepada Allah. Ada orang datang lagi, aduh saya sedang begini kena sihir, wah datang ke ustaz itu, kemarin juga saya datang, hebat sih ustaz itu. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh api panas, ya, disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih, datanglah malaikat Jibril, ya, menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai Jibril, kalau seandainya yang menawarkan pertolongan itu adalah engkau, padahal Jibril juga disuruh sama Allah. Wahai Jibril, kalau seandainya yang menawarkan pertolongan itu dari engkau, aku tidak butuh pertolonganmu. Tetapi kalau pertolongan itu datang dari Allah, aku butuhkan. Maka lihat kalimat doa yang Allah abadikan. Doanya Nabi Ibrahim ketika dibakar, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang menolong dirinya. Asfaha fil yaqin. Iya. Nah, begitu juga Nabi Yusuf tadi saya sampaikan. Nah, maka Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hati yang bersih inilah yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau datangnya ke kuburan, datang ke wali, datang ke makam wali bukan untuk mendapatkan pertolongan, bukan. Ya, satu, supaya kita dapat ibadah, datang ke makam ziarah itu, ya, orang soleh. Satu, niatkan kita, ya, ini sunnah Nabi, fayazuruha, ya, berziarah supaya kita zikrul maut. Yang kedua, bukan minta doa, doakan orang yang meninggal dunia. Nah, maka ketika kita berziarah, karena ini Nabi sampaikan dalam hadis, berarti ini sunnah Nabi, maka kita dapat pahala ziarahnya, zikrul maut. Yang kedua, kita mendoakan orang soleh. Tidakkah kita mendoakan orang soleh, ya, maka kecuali doa yang kita sampaikan itu balik kepada kita dan diamini oleh malaikat Jibril. Itu, Pak. Jadi yang keliru, kadang orang suka salah menyimpulkan, ya. Oh, datang ke makam tertentu akhirnya plong, gitu kan. Setan begitulah talbisul iblis. Padahal kebaikan yang sudah kita lakukan, datang berziarah, zikrul maut, kita mendoakan orang soleh, gitu kan. Kalau mendoakan orang soleh, maka hal yang sama pun kita mendapatkan doa dari malaikat, kembali kepada kita itu doa, kan begitu, kan. Saya juga bukan anti ziarah, Pak. Ya kadang kita suka ingin lihat, gitu kan. Ya pekan kemarin saya berziarah, Pak, di ziarah makam waliullah lah, ya, di Jakarta, di Masjid Luar Batang, daerah Penjaringan. Ada masjid namanya Masjid Luar Batang. Itu makam wali Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid didirikan jauh sebelum kemerdekaan, tahun 1300-an, ya. Di Penjaringan itu ada tuh. Orang berziarah banyak, Pak. Nah, saya kenapa berziarah? Karena saat itu saya menginap di hotel dekat dengan itu. Saya lihat, mumpung dekat, sholat subuhnya di sana saya, Pak. Gitu kan? Ya, sambil melihat tafakur, tazakkur, gitu kan? Perjuangan, ya, pahlawan Islam. Ya, termasuk disebutkan bahwa Habib Hussein bin Abu Bakar itu, ya, termasuk yang menyiarkan Islam di daerah Batavia. Kan enak kalau kita tahu begitu, ya. Ya, ini orang soleh nih, pengorbanannya luar biasa. Sampai dari Hadramaut Yaman, Mbak, ya, naik perahu terumbang-ambing berbulan-bulan sampai kemudian terdampar di mana kalau Jakarta? Tanjung, ya. Di Pluit ya itu, di Pluit. Terdampar di Pluit, lalu kemudian berdakwah di sana, gitu kan. Masya Allah. Dan sekarang Masjid Luar Batang itu menjadi cagar budaya. Lebih dari itu, beberapa referensi sumber mengatakan bahwa Habib Hussein bin Abu Bakar itu termasuk yang menginisiasi, ya, adanya bendera warna merah putih. Kenapa? Karena saat itu kalau umat Islam disatukan dengan akidah,
Tapi Nusantara ini yang ada di Nusantara ini bukan kaum muslimin aja. Ya, orang Buddha, Hindu, bagaimana mempersatukan rakyat yang banyak ini begitu kan? Ya, dijajah kan udah lama gitu kan? Ya, jadi budak nih bangsa kita ini. Maka para ulama itu 7 ulama berkumpul di luar Batan. Kira-kira apa yang bisa menyatukan bangsa ini, gitu kan? Ya, dibuatlah bendera, disepakati. Benderanya kayak gimana? Nah, karena yang kumpulnya para ulama, yang dibuka kitab hadis, Pak. Dan dalam kitab hadis sahih Muslim disebutkan, ya, ra'aitul arda fi masyarikiha wa magharibiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diperlihatkan bumi ini dari arah timur dan barat. Kemudian wa'ati kanzaini, dan aku diberikan 2 pusaka. Kata Nabi, apa pusakanya? Yang pertama al-abyad, putih, yang kedua al-ahmar, merah. Ambil dari hadis itu, Pak, pusaka namanya. Makanya bendera kita bendera pusaka, warna merah putih. Habib Husain bin Abu Bakar tuh. Nah, kita yang begini yang coba ingin ditapakuri gitu kan. Ya, bukan minta begitu kan. Kita doakan juga mereka, ya, yang telah berjuang. Kebaikannya insya Allah akan balik ke kita. Tapi kalau kita tidak punya aslab, hatinya tidak kokoh ini, tidak bersih, asfaha, ya. Nah, kadang khawatir juga yang begini, Pak. Karena ketika saya datang ke sana, Masya Allah, itu dari mana-mana datang, Pak. Ya, udah kayak tempat wisata aja tuh. Di depan udah yang jualan begitu kan. 24 jam warung-warung pada buka semuanya gitu kan. Orang-orang berkunjung. Nah, Bapak Ibu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah asfaha fil yakin, hati yang bersih, tawakalnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini yang kedua. Mudah-mudahan hati kita bersih, Pak, ya. Kita hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita hanya bergantungkan sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, ya, fa'ihibbuhu alaihi taala, dan bejana yang dicintai oleh Allah, hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah araquha 'alal ikhwan. Hati yang lembut kepada saudaranya. Komplit tuh, Pak. Ali bin Abi Thalib itu, makanya kenapa perkataannya sering dinukil oleh para sahabat, karena dalam kepada Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Dan perkataannya beliau, ya, diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, hati yang dicintai oleh Allah adalah araquha 'alal ikhwan, hati yang lembut kepada saudaranya. Gitu ya. Ya, sayang kepada saudaranya, ada sifat rahman kepada saudaranya. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, walau kana bihim khassasah, sekalipun kita membutuhkan karena cintanya kita kepada saudara, diberikan tuh. Ya, sehingga hati yang lembut ini tidak menghendaki saudaranya tersakiti, tidak menghendaki saudaranya juga terzalimi. Maka Nabi mengatakan la tahasadu, ya, la yadlimuhu wa la yahkiruhu wa la tadabbaru. Jangan kalian berbuat zalim kepada saudara kalian, jangan membelakangi saudara kalian, gitu kan. Jangan menghinakannya saudara kalian. Araquha 'alal ikhwan. Saking araquha 'alal ikhwannya, tidak menghendaki saudaranya itu malu, tersakiti. Ada salah satu kisah pelajaran buat kita dari seorang tabi'in namanya Imam Abul Hatim Al-Asam. Ya, Imam Abu Hatim ini mendapat gelar julukan Al-Asam, Pak. Al-Asam itu artinya tuli. Ya. Apakah betul Imam Abul Hatim ini tuli? Ya, ini tabi'in besar, ulama besar pada masa tabi'in. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal saja takzim kepada Imam Abul Hatim. Tetapi Imam Abul Hatim mendapat julukan Al-Asam, tuli. Ya. Padahal Imam Abu Hatim ini enggak tuli, Pak. Ulama, Pak, pendengarannya juga kuat, daya ingatnya kuat. Ulama begitu tuh, ya. Ya, jadi kalau ulama itu pendengarannya ada kuat, Pak. Dengar ceramah begini nggak usah ada tulisan kayak kita, rekaman. Pulang bisa diingat tuh, kan begitu.
Kebayang kayak Nabi, Pak. Nabi SAW ya, ketika menerima wahyu Al-Quran kan nggak ada rekaman, Pak ya. Tulis juga terbatas alat tulisnya, tapi memang kuat hafalannya gitu. Ulama begitu. Tetapi kenapa disebut tuli gitu kan? Imam Abul Hatim disebutkan dalam salah satu riwayat yang menyebabkan Imam Abul Hatim mendapat julukan tuli. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang namanya ulama kan banyak aja yang datang, orang konsultasi bertanya. Suatu saat ada seseorang ibu yang datang konsultasi kepada Imam Abul Hatim. Ketika sedang dalam konsultasi itu, si ibu itu kentut, Pak. Kentut di hadapan Abul Hatim. Ya. Coba, Pak. Jangan di hadapan ulama besar, Pak. Ya, hitut di harapan babaturan ki kan asa era gitu ta. Ya. Ya. Ini di hadapan ulama gitu kan. Kentut. Wah, saat itu si ibu ini mimiknya, Pak, kelihatan lah, mimik cemas gitu kan, khawatir gitu kan. Si ibu ini malu, mimik malu lah. Kenapa? Karena dia kentut di hadapan ulama. Abu Hatim tahu itu tuh. Kata Abu Hatim apa? Wah, ibu, tadi engkau menyampaikan apa? Aku kurang bisa mendengarnya. Coba tolong sampaikan agak dengan keras suaranya. Maka si ibu ini menyampaikan dengan nada keras. Ketika disampaikan dengan nada keras, ibu, punten, mohon maaf ibu, apa yang engkau sampaikan masih belum terdengar. Coba tinggikan lagi volumenya. Ya, tinggikan lagi suaranya, sampai si ibu itu menyampaikan kepada Abu Hatim sedikit agak teriak. Kata si ibu, alhamdulillah, berarti hidup kita kadang kan begitu ya. Saking begitu tuh arakuha alal ikhwan tuh ulama begitu ya, lembutnya kepada saudaranya, nggak mau saudaranya menanggung rasa malu gitu kan ya. Ya. Sampai ketika si ibunya konsultasi dengan suara yang agak keras, wah dia berpikiran, wah kayaknya kentut saya nggak kedenger nih gitu kan. Jawab, Pak ya. Kalau kita kan ya ada, Pak, punten ya, ada kentut yang nggak bersuara. Siapa yang kentut? Bau kan, udah mah kentut nggak ngaku kan begitu ya. Soal ini sifat ya, Pak. Arakuha alal ikhwan tuh begitu tuh ya, saking lembut kepada saudaranya, nggak mau saudaranya menanggung rasa malu. Sampai kemudian nadanya keras disampaikan, wah udahlah, yang tadinya mimik malu, cemas, udah senyum lagi saat itu. Bapak Ibu sekalian, dan itu dijaga oleh Abul Hatim selama selama 15 tahun sampai si ibu ini meninggal dunia. Ketika si ibu ini meninggal dunia, baru kisah ini diceritakan oleh Imam Abu Hatim kepada muridnya. Ya, kepada muridnya untuk menyampaikan pelajaran kepada muridnya. Ketika muridnya mengetahui kondisi itu, maka saat itulah Abu Hatim mendapat gelar Al-Asam, setuli. Gitu. Kenapa? Saking arakuha alal ikhwan, saking lembutnya kepada saudaranya. Ya, hadirin fatul iman rahimakumullah. Nah, hati-hati yang seperti ini yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mengatakan di hadapan majelis, Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Anas bin Malik, kata Nabi SAW, disebutkan apa adanya? Sebentar lagi yatlu alaika fikum rajulun ahlal jannah, akan datang ahlu surga. Nabi sampai mengulang 3 kali, akan datang ahlu surga di tengah-tengah kalian. Ketika ditelusuri gitu kan ya, amalan istimewanya bukan tahajud, bukan banyak ruku, banyak sujudnya. Ada sahabat Nabi Abdullah Ammar bin As, ketika menelusuri apa amal istimewanya, ternyata di dalam dirinya tidak ada perasaan buruk sangka kepada saudaranya. Kalaupun ada orang yang buruk sangka, dia mendoakan kebaikan buat saudaranya. Hati yang lembut kepada saudara itu begitu, maka menyebabkan sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, barangkali ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bejana Allah ini bejana Allah nih. Ini bejana Allah, karena yang Allah lihat itu yang akan kita merasakan dekatnya kehadiran Allah dengan kita ketika kita mampu menjaga bejana ini. Ya.
Yang kalau kita mampu menjaga bencana ini, maka insya Allah kita akan merasakan rahimnya Allah. Kita akan merasakan muraqabatullah, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mesti kita jaga. Dan tadi 3 hati yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan ini ya hadir pada diri kita. Kita upayakan hadir pada diri kita insyaallah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.